ada di hanggar belakang. Nih, dia menggunakan bus Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Bodinya Jetbus 3 SHD. Kita lihat-lihat dari luar dulu teman-teman ya, sebelum masuk ke dalam. Ini aku ada di bagian belakang. Liverynya tuh simple banget, putih sama ada livery seperti ini, garis corak warna biru dengan merah dan orange. Cuman gitu aja, simple. Dan putih ada tulisan truk bus pariwisata. Nah, dalamnya nih sekilas kayak gini. Loh, itu. Nah, ntar kita belum nyampe ke situ. Ini dari belakang kedengeran suara mesinnya ketika idle. Ini menggunakan mesin kode OM457LA yang bisa menyemburkan tenaga hingga 420 horsepower. Ini bisa dibilang ini adalah bis monster dengan tenaga yang melimpah banget teman-teman. Nih teman-teman, ada 2 pintu di sini sama di situ untuk naiknya penumpang. Sebagai pengantar aja, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Artinya OC itu merupakan kode sasis bus mesin belakang yang dibuat atau diimpor dari Spanyol kalau nggak salah. Lalu 500 itu adalah kode dari bus premiumnya Mercedes RF Race Floor, yang artinya bis ini tuh memiliki dek lebih tinggi, jadi cocok untuk perjalanan jauh. 2542 itu adalah GVW atau berat total maksimal adalah 25 ton. 42 adalah horsepower-nya atau kekuatannya 420 horsepower. Nah, Mercy 2542 ini ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah tipe seperti ini, yaitu tipe Maxi, dan yang kedua tipe DD. Bedanya apa? Kalau tipe Maxi itu overhang depannya itu lebih panjang dibandingkan dengan tipe double deck. Tujuannya untuk apa? Agar ini tempat duduknya atau kabin ruang krunya ini bisa lebih panjang ini. Sedangkan yang tipe double decker itu banyak ini maju teman-teman. Maju ke sini untuk menambah space ruang di sini. Jadi wheelbase-nya untuk yang tipe double decker itu lebih panjang dibandingkan tipe Maxi seperti ini. Untuk harganya mungkin sama aja deh. Aku lupa deh, harganya mahal banget pokoknya. Kalau nggak salah hampir 2M untuk sasisnya doang bis ini. Kita belum masuk nih, kita masih di luar-luar nih. Nah, bis ini menggunakan Jetbus 3 SHD. Jetbus 3 SHD yang topinya masih topi lama ini, bentuk lama, selendangnya juga masih selendang belum putus, masih nyambung. Ini mungkin Jetbus 3 generasi pertama deh ini dari Adiputro. Lampunya juga lampu Jetbus yang baru, fog lampnya masih lama, ada emblem Mercedes-Benz. Nah, kita belum masuk nih, tenang. Ini ceritanya bis ini tuh laku keras, masuk garasi cuman untuk maintenance sedikit lalu berangkat lagi. Kebetulan pas aku di Jakarta ketemu sama bis ini, padahal aku ngincer bis ini waktu parkir di garasi itu susah banget teman-teman. Ini baru sekali ini kesampaian. Yuk kita masuk. Oke, kita sekarang masuk ke dalam busnya. Ini ruang pertama, ini adalah ruang kabin untuk kru dan driver. Ini dari sini aja udah kelihatan elegan dan mewah banget ya. Jadi ruang penumpang dan kabin driver ini terpisah dengan sekat yang cukup tebal. Ini kacanya kecil banget. Ini kalau bis-bis malam kayaknya kurang diminati deh, karena penumpang nggak bisa lihat depan ini. Susah lihat depan. Oke, lanjut. Nah, untuk hubungan antara penumpang dengan kru itu penumpang bisa telepon. Jadi ini ada telepon, nanti kalau kalau penumpang pengen apa-apa dari kru tinggal telepon, nanti diangkat di kru di sini. Kita mulai dari dashboard ya teman-teman ya. Ini dashboardnya dashboard Jetbus 3, udah generasi yang setelah Jetbus 2. Ini finishingnya ini cukup keren. Ini dikasih kulit imitasi bermotif kayu, wooden piano glass. Keren ini teman-teman. Nah, sekarang kita bergeser ke sini. Ini tuh setirnya ini masih setir yang 2542 generasi awal ya. Palang 4, tapi belum ada tombol untuk akses ke MID-nya. Lalu juga instrumen klasternya ini masih yang lama, belum yang baru teman-teman. Tapi ini udah menggunakan transmisi otomatis ZF Eco-Life. Kalau 2542 yang generasi awal banget itu kalau nggak salah dia masih pakai
Astronik ini udah pakai Ecolife, jadi ini full automatic. Perpindahan gigi dari hentakan awal sampai jalannya tuh nggak kerasa sama sekali dengan ini ZF Ecolife. Dan ini itu matic teman-teman, nggak ada pedal koplingnya. Teman-teman cari nggak ada di sini. Di sini cuman ada pedal gas dan rem doang. Di sini ada handbrake, hazard, itu mode klakson, saklar. MID-nya diatur di situ teman-teman. Nah di ini, lalu di sini di sebelah kanan itu ada tombol-tombol untuk mengatur lampu-lampu. Itu juga di sini sebelahnya di belakang ada alat pemadam api ringan. Di atasnya tersedia kotak P3K. Dan pastinya bis ini dilengkapi dengan WiFi dan bebas asap rokok. Ini tadi kan udah bahas luar sama bahas kabin krunya ya. Sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman bagian terpenting dari bis ini yang menjadi daya tarik sehingga aku sampai bela-belain main ke sini sore-sore. Oke? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam kabin utama atau kabin penumpangnya. Nah, ini teman-teman. Wah, keren banget nih. Ini sekarang aku masuk di dalam kabin utamanya bis trek yang premium. Dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 2542. Trek itu punya beberapa armada premiumnya dan ini adalah yang terbaik. Oke, kita mulai dari depan. Ini ada sekatnya teman-teman. Sekatnya ini tuh finishingnya juga cakep. Ini aduh, antep banget ini. Pelapisnya ini keren banget. Ini motifnya kayu-kayu kayak gini. Dinding-dinding sini, atas, dan bagian atas ini kita bisa ngaca loh. Bisa kelihatan kita kayak ngaca gitu, jadi menambah kesan mewahnya gitu teman-teman. Lalu ini di sini tuh juga ada audio video on demand di setiap seatnya. Jadi kan ini konfigurasi depan ini kursinya 21 ya, 21. Ada 3 unit LCD di sini, 1, 2, dan 3. Dan khusus karena yang tengah ini nggak ada, ini buat apa namanya? Ini buat pintu, dikasih gagang kayak gini yang bisa diputar-putar. Tadi yang aku kasih tahu teman-teman masalah telepon ke krunya. Jadi walaupun satu bus kok pakai telepon-teleponan, ya karena kan ini bisnya premium ya untuk menjaga privasi dari para tamu atau penyewa dari bis ini. Jadi kalau semisal tamunya pengen ngobrol atau butuh sesuatu, tinggal telepon aja, kalau nggak salah tekan nomor 1 ya. Ini kalau nggak salah tekan nomor 1 di sini langsung terhubung dengan telepon yang depan. Keren ini. Asik. Ini dari sini. Di atasnya ada gantungan headset kalau nggak salah ini ya. Lalu apalagi yang unik? Nah ini di sini ada kayak semacam tulisan LED 1, LED 2, selling, down light 1, down light 2. Ini sepertinya lampu interior deh. Coba kita tekan ya. Oh iya bener. Situ mati, lampu itu mati. Lalu down light bawah kedua, yang sisi kiri sekarang. Oh gitu, lalu LED yang bagian atas ini mati. Oh keren ya, ini yang bagian samping LED nya ini. Oh bagian bawah sini, highlight yang bawah sini mati, yang sini sekarang yang mati. Oke. Untuk pengaturan lampu itu nggak melulu di dashboard depan teman-teman. Kalau semisal penumpang yang nyewa atau tamu yang nyewa ini kok rasanya terlalu terang ya, tinggal pencet ini aja sesuka hati. Jadi nggak perlu bilang ke kru depan. Lalu apalagi? Ya ini tirainya itu udah nggak menggunakan tirai yang seperti bis-bis biasa ya. Ini karena bis premium dia menggunakan tirai geser seperti ini teman-teman. Nah, keren nggak? Jadi kesannya lebih elegan gitu. Kita buka lagi ya, atau tutup lah. Keren. Kapan bisa naik kayak gini? Ini seatnya, dia kalau aku lihat ini dia pakai kursi jumbonya rimba kencana. Itu kayak bis-bis apa ya, kalau di bis AK antar kota antar provinsi itu kelasnya super top atau super eksekutif lah kayak gini. Dilengkapi dengan reclining seat, leg rest, dan juga cup holder yang ada di depan sini teman-teman.
Di sini tuh di setiap seatnya juga disediakan seat belt teman-teman untuk kepentingan safety. Dan di sini juga ada tempat tersembunyi. Kalau kita buka, nah ini ada meja kecil yang berguna ketika mau makan, mau naruh laptop atau minum, bisa di sini. Kita balikin lagi ya. Sekalian aku mau nyobain gimana rasanya duduk di seat ini. Enak juga ya, ini kursinya lebar, reclining seatnya ini masih tarik manual seperti ini. Kalau direbahin maksimal segini, lumayan ini. Ini kalau perjalanan jauh nggak begitu capek, apalagi sama keluarga besar gitu. Pastinya asik ini. Yuk kita balik lagi yuk. Oh ya, di sini juga ada charger buat yang untuk colokan USB sama listrik di sini. Jadi kalau bawa gadget nggak perlu kebingungan untuk mengisi daya baterai kalian. Ini apa ini? Oh, ini adalah untuk naruh botol teman-teman, yang tersimpan di baliknya dinding ini, disimpan rapi gitu. Senang banget nih aku sama finishingnya bis ini. Nggak tahu ya ini dari yang ngerjain modif bis ini, tanya-tanya aja deh. Yuk kita langsung ke belakang, aku semakin penasaran dengan bagian belakang dari bis ini teman-teman. Kursi ini totalnya itu ada 11 untuk ruangan depan ini. 11 kursinya jumbo semua dan juga dilengkapi dengan audio video on demand. Sama, fasilitasnya sama teman-teman. Lalu di sini itu ada kayak semacam rak yang ini bulat-bulat, berarti ini bisa buat naruh minuman. Jadi mungkin semisal ya tamu atau penumpangnya request mau diisi snack, minuman, nanti pas ketika berangkat udah disediain minuman di sini semua. Kayak minibar gitu. Lalu di sini juga ada ini meja serbaguna ya, ini bisa digunakan untuk bikin kopi, dan juga di sini nanti biasanya ada kayak snack-snack gitu loh buat penumpang. Juga ada dispensernya teman-teman. Dispensernya itu keren ya desainnya, ketutup gitu. Kalau dibuka kayak gini, ini dispenser seperti bis pada umumnya kan, bentuknya kurang menarik. Jadi ditutup kayak gini, nggak kelihatan dari luar. Gokil sih ini. Lalu di sini juga ada kulkasnya teman-teman. Bisa dibuka di sini. Nah ini bisa digunakan untuk menyimpan minuman makanan yang dingin seperti itu. Cukup mewah ya, keren loh di sini. Lalu di sini juga ada toiletnya teman-teman. Nah toiletnya itu ada di dekatnya pintu tengah seperti itu. Nah toiletnya ini kalau khas toilet bis itu pasti sempit teman-teman. Kita buka ya. Wah, beda loh. Walaupun agak sempit tapi dalamnya ini mewah banget. Lihat, ini kayak sekilas kayak toiletnya pesawat deh. Keren-keren. Nah ini ada tombol 3 ini, saklar ini untuk exhaust dan lampunya teman-teman. Nah jadi kalau mau masuk ke toiletnya itu harus nyalain dulu, seperti itu. Ini kalau di dalam untuk ukuran toilet bis ini cukup longgar loh. Ini bisa bergerak leluasa loh. Daripada bis-bis lainnya ini cukup longgar, betul. Dan semewah-mewahnya toilet bis, tetap aja ini toilet ini khusus untuk buang air kecil, tidak bisa dipergunakan untuk buang air besar. Jadi kalau mau buang air besar tinggal hubungi kru aja, nanti bisa akan diberhentikan di tempat terdekat. Oke, ini kita langsung aja naik ke ruangan berikutnya teman-teman. Sekarang kita bergeser ke ruangan selanjutnya. Ruangan ini lebih privacy, lebih mewah dibanding yang depan teman-teman. Ini terdiri dari 4 kursi, konfigurasi 1-1, jumlahnya ada 4. Lalu di belakangnya ada sofa jumlahnya untuk mungkin sekitar 5 orang. Dan di depan sini ada mini karaoke. Jadi semisal nanti kalau teman-teman sama keluarga besarnya nyewa bis ini, itu mau karaokean di sini, lalu sambil joget-joget di sini, wah bisa banget. Kita bahasin dulu ya, depannya dulu ya. Ini seatnya ini seat spesial teman-teman, karena seat ini nggak ada di Indonesia. Seat ini impor dari negara Taiwan, dan harganya kalau teman-teman mau tahu, 1 biji aja ini harganya 35 juta. Keren asli ini. Konfigurasinya diatur 1, 2, 3, 4 gini mengelilingi
meja bundar ini tujuannya untuk apa? Ini kursinya ini bisa diputar teman-teman. Coba ya, tak putar ya. Nah, diputar, mau menghadap ke sini, ini dihadapin ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kayak semacam melingkari ini, itu bisa. Atau dibalik sekalian kayak gini pun juga bisa. Seperti itu teman-teman. Kita balikin lagi. Kita bisa mengatur lampunya seperti yang di depan situ juga. Nih. Nah, di sini ada kalau dimatiin. Nah, ini mati. Kalau pengen terang dinyalain. Jadi sesuka hati kita lah untuk mengatur interior lampu ini sesuka hati penumpangnya. Jadi nggak tergantung depan seperti itu. Kita geser ke belakang ya. Nah, ini. Keistimewaannya apa sih kok sampai harganya kursinya ini mahal banget? Jadi ini tuh di sini ada meja makan untuk makan atau minum segini, kecil, lebih kecil daripada yang di depan sih. Tapi ini lebih tebal. Lalu kursinya ini itu dilengkapi dengan leg rest dan juga reclining seat. Bedanya kalau yang di depan sana itu tarik manual, kalau ini menggunakan elektrik. Ini kita naikkan leg restnya. Dan kita rebahin gini. Loh, enak kan? Ini makanya harganya kok bisa sampai segitu mahalnya karena itu. Dan yang spesial lagi yang bikin mahal itu ini. Nah, di sini tuh ada tombol yang kalau dinyalain ini bisa berubah menjadi kursi pijat teman-teman. Gimana? Mantep nggak? Ini memang ruangan yang lebih private daripada yang depan karena ini fasilitasnya emang luar biasa keren ini. Kita turunin lagi ya. Kita geser ke bagian sini teman-teman. Nah, ini di sofa ini bisa muat sekitar 5 atau 6 orang. Ada meja kecil dan juga di sini disediakan mini karaoke. Jadi kalau mau karaoke bebas. Dan ini TV-nya ini smart TV yang tersambung dengan internet. Jadi mau karaoke lagu apapun bisa dari sini teman-teman. Ada ini pengaturan ini lagi. Kalau mau dinyalain, dihidupin bisa. Dari tadi tuh malah penasaran ya mikir. Ini bis mewah ini tuh harga sewanya tuh berapa ya? Penasaran aku. Teman-teman juga pasti penasaran kan? Untuk itu, yuk kita tanya-tanya langsung sama orang yang lebih ahli. Oke teman-teman, ini sekarang spesial nih. Aku ditemenin sama Mas Bima Aji, marketing dari bis truk wisata ini. Betul. Nah, trek mas, sebutannya trek. Trek ya? Oke. Bukan truk ya? Trek, oke. Siap. Sebelum aku tanya tentang bis ini, aku mau tanya dulu dong Mas. Ini bis ini tuh sejarahnya gimana sih? Soalnya kan mungkin banyak orang yang belum tahu, yang terutama yang di luar Jakarta. Ya. Jadi kalau aku boleh ceritain dulu ya mas ya. Trek ini kan bagian dari Astra Group, ya, di bawah holding PT Serasi Otoraya. Dan busnya sendiri, bus Trek sendiri di bawah PT-nya adalah kalau mas Tito pernah lihat bus di jalan itu kan ada nama PT. Nah kalau kita tuh di bawah PT United Automobil 90 Utama. Untuk sejarahnya bus ini sendiri, sebenarnya kita tuh memang menghadirkan solusi produk-produk luxury dalam bentuk layanan apapun itu, jasa transportasi, terutama di bidang bus. Di awal kita sejarahnya sebenarnya dulu punya Elf mas, Elf pertama di Indonesia yang interiornya luxury. Elf pertama yang interiornya dimodif seperti ini gitu. Betul, dengan toilet, dengan ada toiletnya waktu itu. Elf ada toiletnya? Ada toiletnya. Berarti Elf long itu ya? Elf long, iya. Oke. Gambarnya Oke, nanti di bawah. Siap. Aku penasaran juga. Oke, lalu terus beranjak ke Big Bus. Oke. Kita di generasi Jet Bus 1 ya. Jet Bus 1 2013, mesinnya Scania K310. Gambarnya di sini juga nanti kita lihat. Oh, yang di depan tadi. Yang depan tadi. Ya. Oh, yang depan tadi. Ya. Malah unit armada pertamanya yang bus ya, Big Bus ya? Betul, armada pertamanya. Tak pikir malah yang kayak bis-bis biasa, ternyata yang premium langsung ya. Betul, ya. Oke. Terus dirasa marketnya itu memang ada potensi ya mas ya. Ada potensi untuk ya. Hari ini. Itu kita coba adakan kembali tahun 2019. Ya, itu spesifikasinya mobil ini Mercedes-Benz 2542 dengan spesifikasi interior dari bahan audio video di Sentul kalau nggak salah karoserinya. Kita jadi coba kasih variasi aja sih mas. Sebelumnya kita kalau boleh sebutin merek di BC, sekarang kita cobain di Oke.
Jadi gini teman-teman, kalau kita beli bus itu ibaratnya itu bangun rumah Mas ya. Betul. Sasisnya milih sendiri, Betul. bodinya kita milih sendiri, Betul. lalu interiornya kita milih sendiri. Berarti ini pertama sasis masuk tahun 2018 sasis masuk Ya. ke karoseri. betul. Adi Putro. Betul. Dipilih karoseri Adi Putro, Malang, Jawa Timur. Nah. Berarti keluar dari Adi Putro, armada ini tuh masih kosongan gitu ya? Kosong, betul. Jadi cuma ada dashboard depan, terus belakangnya kosong. Belakang gitu? kosong, bahkan atap juga nggak ada, peredam-peredam nggak ada. Oh. Jadi full peredam-peredam segala macam yang dibuat dari karoseri pihak ketiga. Jadi bis ini melalui 2 karoseri ya? Betul, iya. Setelah sasis masuk karoseri untuk membuat bodybuilder, lalu untuk interior modifikasi seperti ini itu Iya. di Rio audio video Sentul. Sentul ya? Iya. Oke. Seperti itu teman-teman. Untuk karoseri-karoseri seperti Adi Putro itu bisa buat body, juga bisa buat seperti ini. Mungkin tapi yang lebih spesialisasi ya. Untuk yang luxury itu mungkin di BAV itu teman-teman. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan tadi dari depan sampai belakang mewahnya luar biasa. Ini kalau bisa dibilang terbaru sih Mas. Ini yang terbaru ya? Terbaru di seluruh dunia perbisan Indonesia untuk kelas bis luxury pariwisata ini yang terbaru. Untuk bis pariwisata luxury ini yang terbaru. Oke. Jadi dulu tuh nggak salah ada kalau kita ngobrol enak biar nyebut PO itu Yeah. Nusantara ya. Betul. Dulu yang pertama Nusantara mempopulerkan Omah Melaku. Iya. Nah lalu setelah itu laku, akhirnya beberapa PO bus mencoba menghadirkan Omah Melaku. Contohnya juga seperti Iya. ini juga ya. Iya. Tapi yang bikin just informasi aja Mas, yang bikin kita takjub sebenarnya kalau historikal ya Mas, untuk pasar sendiri sebelum pandemi itu malah nggak begitu dominan Mas, nggak begitu laku lah ibaratnya. Tapi setelah pandemi ini malah behavior orang tuh berpindah dari orang menggunakan bis yang rame-rame jadi mengecil kapasitasnya Mas. Dia menggunakan helm, terus HS, dan yang ini yang paling laku. Ini yang paling laku. Ya, pindahan dari orang yang biasa naik pesawat ya Mas ya. Hah? Naik pesawat dan keinginan untuk road trip yang tinggi berpindah ke bis ini. Oh, pantesan. Jadi gini teman-teman, aku tuh sebetulnya udah kenal sama Mas Bima ini udah lama ya. Dan Mas Bima, ayo kalau mau review bis di tempatku, keren nih, Omah Melaku nih, keren gitu. Itu ketika aku main ke Jakarta, ini bisa keluar, ini bisa jalan. Ketika aku nggak di Jakarta, ini bisnya datang. Padahal aku sering loh ke Jakarta, tapi bis ini lebih sering keluar kota daripada di pool ya. Iya, betul. Saking ini bis ini tuh ramenya dan peminatnya tinggi banget. Tapi emang worth it sih teman-teman kalau orang yang pengen merasakan road trip atau liburan keluarga secara private bisa menyewa bus ini. Ini rata-rata tujuannya kemana aja Mas? Kalau favorit ya Mas, sejauh ini Jawa Tengah. Karena memang yang saat ini tersedia hanya di Jakarta aja ya. Coba ke depan kita akan coba sediakan di Bali, di Surabaya. Di Surabaya. Untuk rute favorit Jawa Tengah, terus Jawa Timur sama Bali. Jawa Tengah, Jawa Timur sama Bali. Wah, jadi kalau naik bus ini dari Jakarta ke Bali mungkin perjalanan sekitar 24 jam, nggak kerasa loh Mas. Ya. Kita bisa karaokean kayak gini. Bis ini kalau misal lagi capek tinggal tekan ini, Ya. ini kursi pijet. Wah, luar biasa ini. Ngomong-ngomong nih, pasti teman-teman semua pada tanya dan pada penasaran. Tarifnya berapa sih Mas? Kalau ngomongin harga ya Mas. Iya, untuk sewa bus ini dalam kota Jakarta. Nah, yang paling murah dulu deh. Paling murah dulu ya. Nah. Sebenarnya hitungannya gini Mas, hitungannya itu bisa per paket atau per hari. Oke. Nah kalau per hari itu biasanya ada yang one day tour 12 jam, 18 jam, sama 16 jam. Oke. Kalau yang paket itu yang keluar kota, kayak misalkan ke Jawa Tengah minimal 3 hari, Jawa Timur minimal 4 hari, Jawa Bali minimal 7 hari. Oh, berarti kalau ke Bali minimal seminggu ya? Iya betul. Tapi kalau untuk range yang buat bayangan aja untuk seharinya di dalam kota Jakarta sendiri itu di 9 juta. 9 juta? Itu tuh berapa jam tadi? 12 jam. 12 jam 9 juta teman-teman. Jadi kalau pengen banget ngerasain tapi dengan harga paling rendah 9 juta untuk 12 jam dan itu cuma keliling Jakarta ya? Iya, selama 12 jam. Selama 12 jam. Lalu ada paket-paket lagi yang mau dianu?
Gambarannya sih kalau misalkan Jakarta jangkauannya ke Bandung, terus ke Cirebon. Kalau yang one day ya mas ya, kalau paling jauh itu 18 jam, itu jangkauannya sampai Cirebon, Kuningan, kemudian Garut, itu bisa 18 jam. Itu mungkin harganya beda lagi. Harganya beda lagi. Oke, terus jadi kalau teman-teman kepikiran, wah aku pengen nih dari Jakarta ini road trip ke Bali naik bis ini, langsung aja hubungi marketingnya Truk ya mas, di nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Udah teman-teman udah nggak penasaran lagi kan dengan harganya dan fasilitas apa aja yang ada di bis ini. Mas, aku terima kasih loh udah diizinin buat nge-review bis keren ini dan semewah ini. Yang penting aku tunggu nanti nyobain bis ini mas. Oke, siap. Tak nabung dulu mas. Oke, yaudah terima kasih teman-teman udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangannya karena tadi juga dadakan. Semoga saja kalau ada bis ini lagi siang hari di tempat yang luas kita bisa mereview lagi mas ya semoga. Ya, boleh dengan senang hati mas. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.